nasionalisme harus senantiasa dipertahankan dan dikembangkan dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena semangat nasionalisme inilah yang mempengaruhi suatu bangsa bisa bertahan atau tidak ke depannya. Suatu bangsa bisa bertahan dari segala macam ancaman yang datangnya dari luar dan dari dalam apabila bangsa tersebut memiliki rakyat yang sadar akan nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu paham yang tumbuh dari kesadaran kita sebagai warga negara untuk senantiasa mencintai negeri kita, Indonesia. Dengan dasar nasionalisme yang dipegang oleh setiap rakyatnya, mereka akan lebih sadar bahwa sebagai suatu bangsa kita harus bisa bersatu, walaupun terdapat berbagai banyak keanekaragaman serta perbedaan yang ada. Ada beberapa prinsip nasionalisme yang menjiwai kesadaran rakyat Indonesia terhadap paham nasionalisme ini, sehingga mereka lebih cinta terhadap negeri. Yang pertama, kesatuan atau unity. Nasionalisme bisa tumbuh dari kesadaran tiap warga negara, bahkan kita berada dalam satu negara, satu wilayah, dan berada di dalam kedaulatan negara yang sama. Dengan berbagai kesamaan latar belakang tersebut, secara langsung memberikan pemahaman terhadap warga negara bahwa kita itu satu. Walaupun masih terdapat berbagai perbedaan dan keanekaragaman yang ada, baik dari segi adat istiadat, keyakinan, pemahaman, dan lainnya, kita masih dipersatukan dalam satu lingkup wilayah, yaitu dalam Kesatuan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana di dalamnya juga telah diatur mengenai sistem pemerintahannya, sistem perekonomiannya, pertahanan, ketahanan, beserta dengan berbagai aspek kompleks lainnya. Dari situlah kita mengerti bahwa sebanyak apapun perbedaan yang ada, masih banyak kesamaan lainnya yang mempersatukan kita. Yang kedua, kebebasan atau freedom. Nasionalisme seorang individu bisa tumbuh saat haknya dipenuhi secara utuh oleh negara. Hak-hak tersebut mencakup kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk memilih keyakinan yang dianutnya, dan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat. Karena ketika seorang warga negara telah dituntut untuk melakukan kewajibannya dengan baik, maka yang dia tuntut sebagai warga negara yang baik adalah haknya dari negara, yang mana mencakup berbagai kebebasan yang dimiliki oleh manusia sebagaimana mestinya. Yang ketiga, kesamaan atau equality. Tidak hanya menuntut akan haknya yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, dan lain sebagainya. Yang terpenting dalam sebuah negara yaitu warga negara juga mendapatkan haknya untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Tentunya hal ini juga telah dipaparkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 27. Hal tersebut harus dilaksanakan dengan konsisten tentunya, sehingga antar individu satu dengan individu lainnya tidak akan muncul kesenjangan antara satu dengan lainnya, terutama sebagai warga negara hukum yang mana sangat menjunjung tinggi pelaksanaan dan penegakan hukum yang adil bagi setiap warga negaranya. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi mereka. Yang keempat, kepribadian atau personality. Nasionalisme juga hadir ketika seorang individu telah mempercayai bahwa ideologi atau dasar negara yang dianut oleh negaranya mengandung nilai-nilai yang sangat tepat. Terlebih, nilai tersebut sangat bersesuaian dengan kepribadian bangsa. Atas dasar kepercayaan terhadap segala bentuk aturan dan norma yang telah dibentuk menjadi identitas dan kepribadian negara ini. Seorang individu bisa menilai jati diri dan sejarah dari negaranya sendiri, yang mana apabila dipelajari secara lebih mendalam dan tentunya dipahami, bisa berdampak pada munculnya kecintaan terhadap negeri secara mendalam. Hal itulah yang disebut dengan nasionalisme. Yang kelima, prestasi atau achievement. Nasionalisme yang dipupuk dengan baik bisa menjadi dasar untuk setiap warga negara mewujudkan cita-cita besar dari bangsanya sedikit demi sedikit, yang mana cita-cita besar sebuah bangsa tidak akan jauh dari keinginan untuk bisa mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya.
serta menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan hukum yang diterapkan di negara tersebut. Karena pada dasarnya, kebanyakan dari tujuan sebuah negara diorientasikan untuk kepentingan rakyatnya. Itulah prinsip nasionalisme yang harus ditanamkan oleh seluruh warga Indonesia, agar terpupuk rasa cinta dan kebanggaan terhadap negeri, serta selalu bersatu. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.